Jangan kemudian kita memilih calon pemimpin yang hanya banyak foto-fotonya dengan Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam muatan video saya berikut ini, saya akan menyajikan cuplikan video di mana seorang Adian Napitupulu menegaskan bahwa jangan kita mencoba untuk memilih calon pemimpin yang hanya banyak foto-fotonya dengan Bapak Presiden Joko Widodo. Ini merupakan sebuah sindiran yang begitu pedas kepada capres tertentu. Saya yakin percaya bahwa pemirsa sudah bisa menduga siapa sosok capres yang dimaksudkan oleh Bung Adian Napitupulu ini. Jangan mencoba untuk memilih calon pemimpin yang banyak foto-fotonya dengan Bapak Presiden Joko Widodo. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini, dan lebih khusus cuplikan video yakni pidato dari seorang Adian Napitupulu di depan ratusan ribu warga. Mari kita simak bersama-sama. Jangan kemudian kita memilih calon pemimpin yang cuma banyak foto-fotonya dengan Jokowi, tapi belum tentu dia memahami apa yang diinginkan oleh Jokowi. Program-program Jokowi dulu dicaci maki, dibilang presiden pelangap longo, dibilang presiden yang tidak mengerti apa-apa, dibilang presiden yang cuma membangun infrastruktur dan rakyat tidak mau infrastruktur karena rakyat tidak mau makan tembok. Mereka yang menghina Presiden Jokowi sekarang memuji Jokowi tiba-tiba. Tapi saya sebagai pendukung Jokowi belum menghilangkan ingatan itu. Kita masih terngiang-ngiang ucapan-ucapan mereka. Bagaimana kemudian Presiden Jokowi yang bukan anak-anak siapa-siapa, bukan anak jenderal, bukan anak orang kaya, bukan anak gubernur, bukan anak bangsawan, berjuang dari bawah sehingga menjadi Presiden Republik Indonesia. Saya tidak rela dia dihina oleh orang. Jadi kalaupun Pak Presiden Jokowi sudah melupakan hinaan-hinaan itu, saya yakin di pendukungnya masih menyimpan ingatan itu. Hari ini kita akan mendukung Pak Ganjar. Pertanyaan kita adalah memperjuangkan orang biasa saja menjadi orang-orang luar biasa. Kemarin kita memperjuangkan Presiden Jokowi, anak orang biasa-biasa saja yang bukan siapa-siapa. Hari ini kita perjuangkan Ganjar Pranowo, anak orang biasa-biasa saja, bukan anak siapa-siapa, tapi tanggal 14 Februari kita pastikan dia menjadi Presiden Republik Indonesia. Tugas kita adalah menjungkir balikan, merubah apa yang kemudian anti demokrasi yang selalu terngiang dalam kepala kita, bahwa yang boleh duduk di sana hanya anak-anak orang kaya, yang boleh duduk di sana hanya anak-anak pejabat, yang boleh duduk di sana hanya anak-anak bangsawan. Tidak, di negara Indonesia siapapun boleh menjadi presiden. Anak ini boleh tidak menjadi menteri nanti, walaupun bapaknya petani, walaupun bapaknya seorang buruh, walaupun bapaknya tukang becak, walaupun bapaknya petani. Boleh tidak? Dia tidak kehilangan haknya karena latar belakang dan status sosial orang tuanya.
Dan tugas kita adalah memastikan Indonesia berjalan seperti itu. Hari ini saya datang, saya turun dari mobil, teman-teman menunjukkan itu barisan pemulung yang mendukung Ganjar. Di sebelah kiri barisan abang-abang beca yang mendukung Ganjar. Di belakang ada kelompok disabilitas yang mendukung Ganjar. Di sebelah depan ada petani yang mendukung Ganjar. Ada pedagang pasar yang mendukung Ganjar. Kalau semua sudah menyatakan sikapnya mendukung Ganjar, maka memenangkan Ganjar sebagai presiden bukanlah kerja-kerja elit politik, tapi perjuangan rakyat Indonesia. Dan tugas kita adalah mendukung Ganjar agar Ganjar menjadi milik kita. Biarkan di sebelah sana orang gonta-ganti ketua partai ketemu dengan ketua partai, gonta-ganti lagi elit partai bertemu dengan elit partai. Ganjar Pranowo tidak perlu seperti itu sering-sering. Tugas dia bertemu dengan rakyat yang akan dipimpinnya. Saya, Pak Erwin, saat ini membawa Pak Ganjar untuk masuk ke pasar-pasar, belusukan seperti Pak Presiden Jokowi, untuk masuk ke gang-gang. Kita pertontonkan, Pak Ganjar, ini rakyatmu. Rakyatmu bukan mereka yang selalu wangi tubuhnya. Rakyatmu bukan cuma mereka yang menggunakan cincin berlian di tangannya. Rakyatmu adalah rakyat yang juga berkeringat, rakyat yang juga mencangkul di pinggir sawah, kehujanan, kepanasan, bahkan mereka yang tidak punya rumah. Tugasmu ketika menjadi presiden, perjuangkan kesejahteraan rakyat ini. Itu presiden yang ingin kita perjuangkan. Ganjar, saya Sandi Amalia dari kelas 2 SMKN Jateng Jepati. Saya hanya anak dari seorang ibu yang bekerja menjahit dompet di tetangga. Saya ditinggal seorang ayah sejak umur 8 tahun dan saya kangen sekali oleh sosok seorang ayah. Dan setelah saya sekolah di sini, saya senang saya mempunyai ayah, yaitu Pak Ganjar, yang telah memberikan sekolah gratis, tidur di asrama, dan saya ingin mengucapkan terima kasih karena Pak Ganjar telah memberikan semua itu. Tapi saya sedih, kenapa Pak Ganjar harus pensiun dari masa jabatannya. Terus siapa sosok ayah saya sekarang? Saya gak mau kehilangan Pak Ganjar. Pak Ganjar sudah berarti bagi saya. Saya ingin sekali Pak Ganjar tetap menjadi seorang gubernur di Jawa Tengah. Pak Ganjar, saya mohon tetap selalu ingat pada kami siswa-siswi SMKN Jateng. Jangan lupakan kami, Pak Ganjar. Kami sudah sangat sayang sama Pak Ganjar. Bahkan saat ada Pak Ganjar di Porprov kemarin, saya sebagai panitia, saya menangis melihat Pak Ganjar secara langsung. Nanti lalu kalau Pak Ganjar tidak di sini atau sudah pensiun, saya berharap Pak Ganjar selalu sehat di sana dan baik-baik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kaos ini. Semoga Bapak Ganjar di 2024 menang, dan harapan saya untuk biaya sekolah gratis sampai menjenjang ke atas. Beneran anak saya banyak, Pak, dan kami semua tinggal di gubuk ini mengharapkan Bapak bisa datang kemari. Benar. Ganjar menang. Menang. Pak Ganjar, kalau sempat waktu datang ke Gasem kunjungi warga sini. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai.
Dalam muatan video tadi, kita sudah menyimak bersama-sama dan kita sudah mendengarkan bersama-sama. Ada sebuah sindiran yang begitu pedas yang dilontarkan oleh Bung Adian Napitupulu ini. Kita tahu siapa sosok Adian Napitupulu. Beliau ini sangat kritis, sangat berani, sangat cerdas. Beliau juga adalah aktivis 1998 yang saat ini sudah menjadi anggota DPR RI dan juga kader PDIP. Pidato yang dilontarkan oleh Adian Napitupulu tadi mau mengingatkan kepada kita rakyat Indonesia bahwa di pemilu 2024 nanti kita harus mampu untuk memilih pemimpin yang dekat dengan rakyat, yang mau cium keringat rakyat, dan pemimpin tersebut mau bekerja untuk rakyat, mau menjadi hambanya rakyat, mau menjadi pelayannya rakyat, bukan menjadi seorang pemimpin dengan ambisinya menjadi seorang penguasa. Seringkali saya katakan bahwa seorang pemimpin yang baik, dia akan menempatkan dirinya sebagai seorang pelayan, sebagai seorang hamba, bukan sebagai seorang penguasa. Sehingga apa yang dikatakan oleh Adian Napitupulu tadi bisa mengetuk pintu hati kita dan bisa menyadarkan kita bahwa carilah pemimpin, pilihlah pemimpin yang mampu untuk mengayomi, yang mampu untuk melanjutkan program-program kerja dari Bapak Presiden Joko Widodo ini. Secara terang benderang juga, Adian Napitupulu mengajak kita rakyat Indonesia untuk mendukung Bapak Ganjar Pranowo agar di pemilu 2024 nanti beliau bisa terpilih menjadi seorang presiden untuk melanjutkan legasi dari Bapak Presiden Joko Widodo di periode 2024 sampai 2029. Saya yakin dan percaya rakyat Indonesia saat ini yang puas dengan kinerja Bapak Presiden Joko Widodo pastinya akan mendukung siapa yang mampu untuk melanjutkan legasi dari Bapak Presiden Joko Widodo ini. Karena sampai hari ini, informasi yang saya peroleh hanya ada satu nama yang mampu untuk melanjutkan legasi dari Bapak Presiden Joko Widodo ini, yakni Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo. Saudara, dalam muatan video tadi juga ada satu video yang buat saya terharu. Saya kagum dengan suara kejujuran yang penuh dengan kepolosan yang datang dari seorang anak gadis dengan seragam SMA tadi. Dan lebih tepatnya, anak gadis ini sekolah di SMK Jawa Tengah. Salah satu sekolah yang diinisiatif oleh Bapak Ganjar Pranowo dengan bebas biaya. Makan minum semua ditanggung, pakaian pun ditanggung, serta mereka hanya bisa menikmati pendidikan saja, alias sekolah gratis. Beberapa hari yang lalu juga, Presiden Insinyur Haji Joko Widodo pernah mengunjungi sekolah tersebut. Bahkan, Jokowi memuji inisiatif yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo ini. Jokowi menaruh harapan jika Ganjar Pranowo terpilih menjadi seorang presiden di bangsa ini, maka inisiatif sekolah gratis
yang dibuktikan oleh Ganjar Pranowo di Jawa Tengah ini bisa diterapkan juga di provinsi-provinsi yang lain. Saya yakin dan percaya jika hal serupa bisa diterapkan di provinsi kita masing-masing, maka rakyat jelata, anak-anak kita yang masih terlantar, yang tidak bisa menikmati pendidikan saat ini, tentu mereka akan memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan. Hak yang sama di mana pengetahuan mereka akan diasah, akan diasuh, akan dibentuk untuk menjadi generasi penerus bangsa yang lebih baik. Ini adalah sebuah program dari Ganjar Pranowo yang patut saya apresiasi, yang patut saya banggakan, karena tidak semua tempat di provinsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini mempunyai sekolah gratis. Ungkapan-ungkapan ini juga didukung oleh para netizen yang bisa kita simak dalam video tadi, bahwa mereka berharap agar seorang Ganjar Pranowo tetap konsisten, agar sekolah gratis itu tetap diterapkan, karena mereka memiliki banyak anak, karena mereka keterbatasan biaya, dan hal-hal seperti ini biasanya terjadi pada kita yang rakyat jelata, kita yang ekonominya rendah, kita yang kurang mampu. Oleh karena itu, bahasa yang dilontarkan oleh Adian Napitupulu tadi semoga bisa menyadarkan kita, bisa mengetuk pintu hati kita, agar di pemilu 2024 nanti kita bisa memilih Ganjar Pranowo untuk menjadi presiden di bangsa ini. Saya dari Provinsi Nusa Tenggara Timur tentunya akan selalu menunggu komando dari Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, karena saya yakin dan percaya rakyat di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini tinggal tunggu satu komando dari Presiden Joko Widodo. Di manakah Jokowi akan berlabuh, dan di sanalah para pendukung Presiden Joko Widodo akan bersama-sama memenangkan capres yang diajukan atau yang ditunjukkan oleh Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo ini. Mungkin itu saja tanggapan singkat saya. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada buah bahasa atau tutur kata saya yang tidak berkenan di hati pemirsa sekalian. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI. Mari kita kawal Presiden Joko Widodo sampai di akhir masa tugasnya nanti.